Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa usan ila ruhi musannif kitab Wasiyatul Mustafa Al-Imamul Muhaqqiqin wa Zubdatul Arifin Al-Alim Al-Alamah Abdul Wahab Asy'arani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah wa usan ila ruhi Syekhuna Kahar rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwar, khususan ila ahli kubur man hadhara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak saudara sekalian, jamaah pengajian rutin kita
kitab Wasiyatul Mustafa. Mudah-mudahan yang hadir khususnya dan yang menonton mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita niat golek ilmu, niat ngaji lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang menulia, halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasal fil ad'iyati ing dalem nerangaken donga-donga. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya Ali wahai Ali, idza dakhaltal masjida, tatkalane ketika kamu masuk masjid, fabda maka mulailah birijlikal yumna dengan kakimu yang kanan, wa ta'ala dan jika keluar dari masjid birijlikal yusra dengan kakimu yang kiri. Hadirin rahimakumullah, DTI. Jadi ini tentang adab-adab ketika kita masuk masjid. Ya Aliyu idza dakhaltal masjid. Ini pesan Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhaha yang wafat tahun 661 Masehi di Kufah, Irak. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang masjidnya, tentang masjid. Juga termasuk bagaimana cara untuk masuk masjid. Lek sing gak ngerti carane gampang, mlebu lewat lawang. Masuk masjid ya lewat lawange masjid, masuk lewat dogur sampean. Jadi masjid itu dari kata apa? Masjid dari kata sajada yasjudu, artinya sujud, nggih. Artinya sujud. Jadi masjid itu bisa diartikan secara pendek tempat sujud, okay. Itu mufrad. Kalau jamaknya masajid, masjid. Jadi masjid itu kalau diartikan hanya masjid, tempat sujud. Mosok wong masuk masjid moro-moro sujud. Jadi masjid itu tempat sholat 5 waktu dan lainnya, termasuk ibadah ritual sunnah dan kegiatan keagamaan yang lain. Jadi masjid itu kalau secara nahwiyah itu adalah isim makan, nama tempat, isim makan. Rasin tahu nyantri, mungkin Mas Samsu itu faham ya. Sajada yasjudu kalau dalam bab wazan tasrif istilahi itu adalah mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Jadi sajada yasjudu. Tapi kalau fa'ala yaf'ulu itu ketemunya maf'alun. Tapi ini masjidun. Kok gak bodoh? Kok gak sama? Ya, tidak sama. Lah kalau kita mengapa bukan masjidun ya, kok masjidun, itu ada proses namanya istiqaq. Ada perubahan kata, itu bisa difahami oleh orang yang paham tasrif istilahi. Paham ya? Ya, lek buka tasrif insyaallah di bab pertama dan bab wazan fi thulathi mujarrad itu berwazan fa'ala yaf'ulu, wis gak bahas nahwu ya. Sajada yasjudu isim fa'al, isim makan ya, tempat. Nah, jika pakai wazan masjid ya, seharusnya masjid ya. Masjid sesuai kaidah shorof fa'ala yaf'ulu tadi ya, maka artinya terbatas. Artinya hanya tempat sujud tok. Tapi kemudian menjadi masjid, berarti bukan tempat sujud tok, tapi juga tempat sholat yang lain, ya ruku, ya ngadeg kan ngoten, ya salam, masuk sujud tok sampeyan masjid. Nanti cari masjidun, wah apa tempat sujud, langsung sujud ya, aliran baru. Sembahyang sujud tok. Nah, para hadirin rahimakumullah, jadi masjid itu dikatakan istilah lain baitus sholah, rumah untuk sholat, ya, rumah untuk sholat.
Kalau masjid itu dipakai sholat, wis umum, macamnya nggone sholat. Kalau orang tidak paham, tidak luas wawasan ibadahnya, itu pasti nggak maju-maju. Yang penting sholat, yang penting sholat. Kebiyen masjid nggone sholat. Tapi masjid biar lebih barokah, lebih syiar, lebih diramaikan, harus ada banyak kegiatan yang bukan hanya sholat, khataman, tibaan, pengajian, majelis dzikir, majelis sholawat dan sebagainya. Ya, itu jadi namanya baitus sholah. Baitus sholah. Nah, akhirnya baitus sholah itu ada istilah baitullah, omai Gusti Allah. Wa annal masajida lillah, lan sak temene masjid-masjid itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada istilah baitullah, omai Gusti Allah. Wa annal masajida lillah. Ya, sak temene masjid-masjid itu kagungane Gusti Allah. Saniki pertanyaannya begini, mengapa setiap daerah ono alun-alun? Mengapa setiap daerah kok ono masjid? Nah, ini perlu dijabarkan kenapa setiap daerah ada masjid. Nah, ini Kanjeng Nabi sudah dawuh, Pak. Ya, dawuh itu riwayat sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggih, qala ahabbul biladi ilallahi masajidaha. Saya lebih menyukai apa? Sebuah negara yang ada masjidnya, sebuah negeri yang ada masjidnya. Ahabbu, saya lebih mencintai, lebih menyukai kalau sebuah bilad, sebuah negara ada masjid di dalamnya, masajidaha. Ngoten, Pak. Makanya para wali-wali ben gak wali Kanjeng Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah ke Madinah sampai Kubah bangun apa? Masjid. Wali-wali Gusti Allah, wali songo ketika nempati suatu wilayah pertama bangun masjid. Ya. Makanya lah iso nyun sewu no omah sampean kudu ana nggone sujud, yaitu musalla. Ya, agar apa? Agar termasuk ahabbu, gitu kan? Saya mencintai bilad negara dicilikno dadi desa, cilik mah dadi omah. Jadi ahabbul bilad, ya, ilallah masajidaha. Ini hadis sahih Imam Muslim, ya. Jadi kalau ada, bahkan saya dulu pernah ketika menjadi Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik itu di daerah Nyorejo, ya, pabriknya lupa namanya. Ketika masuk masjid, masuk pabrik, disambut oleh masjid besar, Pak. Kagak pabrik, kata masjid. Wih, apik masjid kan. Ada seperti itu. Nah, aku eling. Jadi itu, Pak. Jadi sampean harus dan menurut guru saya, kalau dimanapun sampean berada, jangan lepas dari masjid. Mbo sampai tadi pengurus, mbo sholat di masjid, ya, mbo meramaikan masjid dengan pikirannya, dengan hartanya, dengan hadirnya di masjid, dengan jamaah di masjid, mendukung program masjid, termasuk tidak ambek masjid. Tidak boleh, Pak, ada imam masjid merasa diri paling pintar, paling alim, kemudian meremehkan petugas masjid. Tidak boleh takmir masjid kemudian meremehkan sing ngepel masjid. Tidak boleh ngelokno sing tukang parkir masjid. Tidak boleh, karena kedudukannya sama, Pak, indallah, di mata Gusti Allah. Semua terkait masjid, tidak boleh. Mentang-mentang ngajar Quran masjid kemudian sopo kowe sopo ingsun, sama di hadapan Gusti Allah. Bahkan luwih mulia wong sing ngurusi masjid timbang wong sing ngurusi masjid. Buktinya apa? Nah, buktinya ketika Nabi, ya, ada petugas masjid, ya, perempuan itu meninggal dunia. Jadi mendino iku apa? Mendino iku ngersi masjid, wonge ireng, ibu-ibu ireng, ya, negro, petugas masjid, marbot pertama di zaman Kanjeng Nabi. Lah ketika Nabi mulih teko masjid, si marbot perempuan ini meninggal dunia pas bengi, gitu loh. Nah, Kanjeng Nabi ketika besoknya datang ke Masjid Nabawi gak ketok iku mau, ya, ditakokno nanti wong ibu-ibu sing biasa ngresi masjid. Para sahabat ndak ada yang ngomong, nggak berani.
Karena yang saya mungkin ya tugas ngeresiki masjid tugas yang paling rendah. Kemudian ada sahabat yang mengatakan, ya sudah meninggal ya Rasulullah. Nabi merah padam mukanya, merah padam, ya pengen marah Nabi. Kenapa gak dikandani, nggak dibilang, nggak diinfo, ya. Ya, kemudian kanjeng Nabi minta diantar ke makam. Itu di makam didoakan oleh kanjeng Nabi. Dan di kubur itu beliau sholat gaib, ya sholat di depan kubur, nggak apa-apa sholat itu. Ya, nggak nyembah kuburan, sholat jenazah di dekat kuburnya. Ini para hadir rahimakumullah. Berarti apa? Sangat mulia sekali kan di hadapan kanjeng Nabi. Ada juga kisah begini, ya, wawalam ini legenda atau kisah, tapi masyhur di pesantren. Apa? Infonya ini di Masjid Sumeneb, ya, tapi wawalam. Ada orang tua nenek-nenek, ya, itu tiap harinya itu di masjid terus, sholat di masjid, makannya dengan belas kasihan orang. Dulu ya nggak ono pel-pelan, nggak ono apa kan zaman biyen. Setiap daun yang jatuh di perkarangan masjid, di halaman masjid, di dalam masjid dibersihkan, dicukuin, Pak, diambil dengan tangan satu. Sekali ambil dia bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, mendino, Pak. Coba godong lokur pirang ewu godong itu. Godong. Nah, ketika ada orang tanya, ya wahai nenek-nenek, wahai mbok, kenapa sampai kok njukui laraan? Ya, dia nggak nulis, dia nggak ngomong. Ya, akhirnya dia menulis. Coba saya menulis, kasihkan ke Kiai A. Dia menulis, ya Kiai, ya. Saya orang bodoh, saya sudah tua, nggak iso ngaji, nggak iso duwe ilmu dan sebagainya. Maka saya ingin dekat dengan masjid. Saya bisanya hanya menyapu atau membersihkan daun-daun yang gugur di luar dan dalam masjid. Saya ingin dekat dengan masjid, dan saya meninggal juga dekat dengan masjid. Maka saya ingin membersihkan masjid dengan cara saya mengambil daun-daun yang gugur dengan bersolawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sederhana, ya, sederhana. Kiai tadi menangis sebab apa? Mulia sekali pekerjaannya. Membersihkan masjid sudah mulia di hadapan Rasulullah, dan setiap daun yang diambil bersolawat kepada kanjeng Nabi. Dan di akhir surat beliau mengatakan, semoga dengan sholawat ini daun-daun itu bersaksi bahwa saya bersolawat pada kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Sampai ketika sudah menulis surat, ya, kemudian nenek meninggal dunia, dan akhirnya ribuan orang menyolati nenek tersebut berkat sholawat mengambil daun-daunan. Kita belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Nah, ini para hadirin rahimakumullah, ya. Nah, mengapa harus ada masjid? Sebab itu indikator kebaikan, indikator ritual keagamaan, indikator syiar keislaman, indikator komunikasi spiritual seorang hamba kepada Allah, indikator kemaslahatan fid din wad dunya wal akhirah, itu masjid. Jangan sampai sebuah desa tidak ada masjid. Dulu di Indro, Pak, tahun 80 belum punya masjid. Yang musola yang mengerembong itu dulunya dipakai Jumatan, tapi bukan masjid. Ya, kemudian tokoh-tokoh waktu itu tahun 82, 83 membuat panitia dan ada telaga di sana, ya, dibuat masjid, ya, kemudian dijadikan nama Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar, ya. Jadi kembali lagi, kita jangan meremehkan orang-orang yang berbuat baik untuk masjid, apapun jabatannya. Bisa-bisa juga kita pengurus masjid atau pengarepe masjid, tetapi ya kalah mulia di sisi Allah dengan orang-orang dianggap rendah ketika terkait dengan masjid. Ada dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat sahabat Abu Darda Al-Ansari radhiyallahu an, ya,
Beliau mengatakan al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumah bagi setiap orang bertakwa. Ya, jangan sampai kita tidak pernah ke masjid. Jangan sampai nggak pernah ke masjid, minimal musola. Jangan pernah. Sebab Nabi dawuh baitu kulli taqiyyin, masjid itu adalah rumah orang yang bertakwa. Lah, kalau orang terkait masjid, maka Allah menjamin, ya. Allah menjamin. Wa takaffalullahu liman kana al-masjidu baitahu birruhi warahmah wal jawazi 'ala sirati ridwanillahi ilal jannah. Sopo sing ngurusi masjid apapun bentuknya, Pak. Ya. Apapun bentuknya. Ya, saya tadi katakan kan, apapun perannya, apapun bentuknya, itu insya Allah wa takaffalallahu liman kana masjidu baitahu. Allah akan memberikan jaminan kepada siapa? Liman kana, ya, liman kana masjid baituhu birruhi wa rahmah. Maka Allah akan menjamin pada orang itu, kenapa? Mengurusi masjid, ya, dengan kasih sayang Allah. Wal jawazi 'ala sirati, dan dia akan mudah untuk melewati jembatan sirat. Ridwanillah, dengan ridhonya Gusti Allah, ilal jannah, menuju surga. Loh, jelas. Hadis sahih niki. Nggih, hadis sahih. Dijamin oleh Gusti Allah. Nah, jaminan Gusti Allah niki luar biasa, ya. Jadi kalau misalnya kita ngurusi masjid dengan kemampuan kita, ya, sing duwe bondo ya bondone kang gawe masjid, sing duwe ilmu ya ilmune kanggo kemakmuran masjid, duwe tenaga ya disumbang untuk kebersihan masjid, duwe pemikiran yang ngonsep untuk kemajuan masjid, ya. Ini akan watakaffalullahu lahu liman kanal masjid tadi, ya, maka dia akan ditanggung, dijamin oleh Gusti Allah. Salah satunya adalah wal jawazi 'ala sirat, dia akan mudah melewati jembatan sirat. Loh, ini Pak, seret mbo ya apa gak ngerti Pak. Mudah, dipermudahkan, ya, oleh Allah melintasi jembatan sirat menuju ilallah. Bayangin Pak, tidak ada hijab ini. Ilallah, menuju Allah, ilal jannah, menuju surga. Jadi ridhoi Gusti Allah itu ilal jannah. Ini orang-orang dekat dengan masjid. Sampai duduk pengurus masjid, ojo getun. Ada banyak peran-peran yang untuk memakmurkan masjid. Sing penting duduk bangunane, sing penting duduk wonge, sing penting bagaimana ta'mir amarah. Ta'mir itu artinya orang yang meramaikan masjid. Tugas kita bukan megah-megahan bangunan, tapi bagaimana memakmurkan masjid. Itu yang penting, Pak. Dikhawatirkan bangunannya kayak hotel, penerusnya tidak ada. Nah, ini susah. Penerusnya ada gak duwe ilmu, wah maren, ya, ini susah juga, angel ini untuk mengkader, ya, orang-orang mau mengurusi masjid. Nih, loh, Kanjeng Nabi ketika hijrah, Pak, dari Mekah ke Madinah sampai Kubah, bangun apa? Masjid Kubah. Nabi ketika sampai di Madinah, golek lemah sing untoi mandek nak gono, apa dibangun? Masjid. Mbang Ampel ketika nyampe Apel Dento, pertama apa dibangun? Masjid. Kerajaan Demak Pajang yang ada pertama bangun masjid. Lah itu karena Rasul mengatakan tadi ahabbu, saya mencintai, ya, apa negeri yang di dalamnya ada masjid. Nih Pak, ya, mencintai ada masjid. Jadi bagaimana memakmurkan masjid, ya. Jadi punya jamaah, memperkuat jamaah. Dan jamaah ini yang paling inti jamaah sholat. Tetapi masjid ini zaman Kanjeng Nabi pusat segalanya, pusat sosial, pusat majelis ilmu, pusat pemerintahan, pusat sosial, pusat perjuangan, pusat pendidikan Kanjeng Nabi.
iso masjid itu pusat pemberdayaan masyarakat, ya. Itu termasuk meramaikan masjid, ya. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi jamaah ini enggak hanya kuat di jamaah salat, juga perkuat di jamaah keagamaannya, jamaah sosialnya, jamaah pendidikannya, jamaah syiar-syiarnya, jamaah dakwanya. Ya, ini harus diperkuat. Ya, itu semua orientasinya untuk memperkuat masjid, termasuk memakmurkan masjid. Ya. Jadi hatinya tetap nyantol ke masjid. Ini para hadirin rahimakumullah. Kemudian hadis tadi, idza dakhaltal masjidah, barang siapa ketika kamu masuk masjid, fabda birjlikal yumna, maka mulailah dengan kaki kanan. Idza dakhaltal masjid, ketika kamu masuk, kan gitu kan. Kalau ada ketika idza, berarti ada sesuatu harus kita persiapkan, isti'dad namanya. Contohnya Pak, Cak Kholik mau masuk rumah, ya. Idza dakhaltal bait, masuk rumah. Masuk moro-moro mlebu ngono ya. Enggak kan? Pastikan siji buka lawang, loro buka sandal nggih, telu buka sepatu, kan ngoten. Ya, papat ndonga-ndonga, limo assalamualaikum, kan ngoten. Tok dikunci. Ini sampai langsung beleng. Dikira sapa sampean? Iki sapa buka. Nah, jadi idza dakhaltal masjid, ketika mau masuk masjid, ketika ada persiapan. Apa yang dipersiapkan ketika orang masuk masjid? Satu, ilmu tentang masuk masjid. Yang kedua, akhlak atau adab masuk masjid. Yang ketiga apa? Doa-doa terkait dengan masuk masjid. Dipelajari. Jadi karena masjid Baitullah, maka di dalam rumah Allah itu semua insya Allah nggak sia-sia. Ya, nggak sia-sia. Jadi cici contoh ya, bagaimana jaga sikap ketika di masjid, contoh ya. Contoh ngeten Pak, ketika sampeyan mau menuju masjid, ada dua model ya untuk toharoh. Kita bisa wudhu di rumah, kemudian menuju masjid dalam kondisi suci. Yang kedua, kita bisa berwudhu di masjid. Ya. Tetapi yang lebih utama Pak, lebih utama apa? Lebih utama menurut guru kita adalah wudhu di rumah. Wudhu di rumah menuju masjid, kecuali sampai batal wudhu di masjid. Yang terpenting dari rumah sampai wudhu, ketika di masjid langsung kita membaca doa, masuk masjid, tahiyatul masjid. Atau wudhu di rumah, sholat wudhu nggak apa-apa, kemudian menuju masjid langsung tahiyatul masjid, boleh ya, boleh. Tinggal pilihan kita mau nggak ngelakoni ngono ya Pak. Mau kakek dungo sampai nggak ngelakoni. Kopil tu aja men. Kenapa kita harus bersuci menuju masjid? Ini rahasianya. Jadi para guru kita mengandani, mengingatkan, la iso wuduh dari rumah kemudian menuju masjid dalam kondisi suci. Itu luar biasa kandungannya. Ini yang riwayat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang wafat tahun 650 Masehi di Baqi Madinah. Napa hadise? Ma min rajulin yatahharu fayusinu tuhur. Barang siapa yang bersuci kemudian membaguskan sucinya atau wudhunya, tsumma ya'midu ilal masjid, kemudian menuju masjid, ya, illa kataballahu lahu, kecuali Allah menulis baginya apa? Bikuli khutwatin, setiap langkah darinya, yakhtuha hasanatan, akan dicatat satu kebaikan sak langkah. Toko omah niki rahasia ya. Makanya para kiai-kiai lek nang pasti wudu, Pak. Nggone pengajian wudu dhisik, nggone masjid wudu dhisik, ngoten. Nggih, dalam kondisi wudu. Jadi akan ditulis illa kejaba, kecuali. Ini kalau kecuali pasti kan ini kan. Kataballahu lahu likulli khutwatin. Maka setiap langkahnya apa? Yakhtuha hasanatan. Dicatat satu
kebaikan, satu hasanah. Wa yarfa'uhu biha darajatan, dan diangkat satu derajat, ya. Itu wa yahuttu anhu biha sayiatan, dan dihapus satu kesalahan. Loh, niki nggih. Niki sinten sing ngriwayatkan hadis sahih? Imam Muslim rahimahullah. Hadis sahih niki. Loh. Nabi mengatakan apa? Jadi likuli khutwatin, setiap satu langkah. Terus guru kula, apa sama dengan musola? Sama, menuju tempat sholat. Jadi dari rumah wudu menuju musola, atau dari rumah menuju masjid. Ini rahasianya, banyak kandungan yang luar biasa. Jadi orang yang wudu di rumah kemudian ke masjid atau ke musola itu punya 3 keutamaan. Apa tadi? Ya. 1 langkah mendapat 1 hasanah, kebaikan. Yang kedua diangkat derajatnya, 1 langkah 1 derajat. Yang ketiga akan dihapus satu kesalahan, 1 langkah 1 kesalahan, 1 kesalahan. Masya Allah. Mengamen perang langkah sampean. Tapi aja dihitung, Pak. Aja dihitung ya. Aja dihitung, pas sampe nggawa kalkulator. Maren. Kemudian adab yang kedua, dari rumah menuju masjid memakai pakaian yang terbaik. Pakaian terbaik, bukan pakaian mahal ya. Pakaian terbaik yang kita punya. Jadi lek duweni ngono sing apik yaitu ya. Itu yang sunnahnya bukan mahalnya, pakaian terbaik yang kita punya. Walaupun ada orang pakai pakaian jutaan, kita hanya takwa tipis suwek pisan misalnya. Itu sing kita punya, termasuk hadis itu terbaik. Pakaian terbaik. Ndak usah kemudian wah, klambiku elek, ndak usah. Yang dilihat bukan harga baju, tapi yang terbaik yang dipunyai, gitu kan. Ya, ini. Nah, kemudian sebelum masuk masjid membaca doa, ya, membaca doa. Apa doa? Sebelum menuju masjid mari wudu metu oma maca donga metu oma. Apa dongane? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Wis cukup iku. Ya. Di metu oma bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Nggih. Ini hadis Imam Abu Dawud dan Tirmidzi rahimahumallah. Loh, kenapa baca doa keluar rumah menuju masjid atau menuju bepergian, masjid, kerja atau apapun? Kalau guru saya mengatakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil alil azim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, diwaca ping 3. Lek guru saya dulu. Ya. Ya, apapun pokoknya doa keluar rumah. Doa keluar rumah, ya. Nah, terkait masjid ini kan, ya. Kemudian ketika di dalam hadis sahih, ketika orang baca itu keluar rumah, ya, maka setan-setan itu akan kewalahan. Lho, wis ndonga rek. Waduh, ya apa rek? Sak kancawan ngrasani. Lho, Cak Kolik, Cak Samsul, Mas Yuli wis ndonga piye iki? Pak Pur kulaan metu kok ndonga. Piye iki? Setane bingung. Mbek kanca-kanca ya omong-omongan. Kaifa, ya apa gitu. Kaifa laka, ya awakmu. Nah iya ini hadis, Pak. Jadi antar setan ini saling bingung. Duh, iku tak gudo. Waduh. Kaifa laka, ya awakmu. Embo. Kasa embo. Kaifa laka birajulin. Oh iku embo gak aru aku ngono setane. Apa? Akhirnya orang setan ngomong, ya. Bagaimana saya bisa menggoda dia? Ya. Kenapa? Qad hudiya. Wa qad kufiya wa qad uqiya. Wong teman-teman cek iku lho maca donga iku qad hudiya, teman-teman oleh hidayah. Qad wa qad kufiya, teman-teman dicukupi keamanannya. Wa kuwiya, dan teman-teman kuat dilindungi Gusti Allah. Piye embo. Ini hadis Kanjeng Nabi, itu rahasianya. Kenapa kita keluar rumah membaca
doa. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, hadis. Tapi guru saya menambahkan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Niku ya. Nah, yang ketiga, kalau yang keempat, masuk masjid baru birijlikal yumna, dengan kaki kanan. Batasnya terus pundi? Apa undak-undakan? Apa lawange masjid? Guru saya begini, lek enak lian, itu mengatakan lek mundah unggah-unggahan masjid tetap sikil tengen, mlebu lawang masjid tetap sikil tengen, cek ati li hurmatil masjidi, menghormati masjid. Ngoten nggih. Yes. Niki. Kemudian yang kelima, lek melaku nang masjid aja kesusu. Misalnya masjid, Allahu Akbar, qomat nggih. Ate sik wudu, kesusu. Ya, kesusu, gak usah kesusu. Apa? Ya, gak usah kesusu. Sebab Nabi dawuh lek budal masjid walaupun krungu adzane, krungu qomat, tenang. Budale tenang, itu sunnah. Jadi ana wong budal masjid, wis qomat, santai kan. Husnudzon, obae nglakoni sunah Kanjeng Nabi, golek kesusu. Loh, Nabi dawuh, ini hadis sahih Bukhari, Muslim. Idza sami'tumul iqamah, ketika kamu mendengar qomat, ya, hadis Bukhari Muslim. Idza sami'tumul iqamah, ketika kamu mendengar iqamat, famshu ila sholati, maka berjalanlah menuju sholat atau menuju masjid. Alaikum bis sakinah, hendaknya kamu tenang. Alaikum bis sakinah, hendaknya kamu tenang, santai bro, ngoten nggih. Tenang, bis sakinah, tenang, ya. Wal waqor, pelan. Ngoten Kanjeng Nabi dawuh, wala tusri'u, ojo kesusu. Ini Kanjeng Nabi, santai ya, pelan, sakinah, tenang, khusyuk ya. Fama adraktum fasallu, kalau misalnya kamu mendapatkan sholatlah. Misalnya imamnya dapat apa? Qiyam, ngadeg, ya melok ngadeg ya. Apa yang kamu dapatkan? Fama adraktum fasallu, apa yang kamu dapatkan sholatlah ya. Fataku wa ma fatakum fatimu, kalau terlewatkan sempurnakan. Paham ya? Jadi kalau wong mlaku pelan santai nang masjid, walau adzan qomat husnudzon tau ngaji OBE, dhek nglakoni sunah Kanjeng Nabi. Ya telat gak apa-apa, Kanjeng Nabi dawuh kan, wa ma fatakum fatimu, lek kon kelewatan mbok rakaate imam, mbok takbire imam, fatimu, maka sempurnakan. Sing penting jamaah. Tapi lek iso ya, lek tenang ya budale sadurunge azan, tenang iku. Sampai budal pas qomat ya kesusu sampean. Wuduhe kesusu, mlakune kesusu. Akhirnya munggah masjid ndang-ndang kesikut wong. Ini ya. Wes, itu berarti apa? Kita disunahkan untuk tenang. Ini pendapat ulama mayoritas loh. Imam Nawawi nggih dawuh ngoten tentang kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Termasuk juga ulama Maliki, Imam Al-Abdari Al-Maliki sami, termasuk Imam Abu Thawr Al-Kalbi sami, ya, ulama salaf semua itu mengatakan bis sakinah ya, famshu ilal masjid ila shalah, tenang dan sebagainya. Ini jumhur ulama begitu ya. Nah, bagaimana misalnya walaupun itu sunnah, tapi lah sampai budal masjid wis qomat, kok kepingin melok takbir imam, rodok banter. Ya kan sunnah itu kan. Silakan, boleh. Ya. Ulama sebagiannya mengatakan boleh, monggo boleh, tetapi ojo melayu.
Iso-iso melayu gak uman sholat, ketubruk becak sampean. Boleh mempercepat langkah, boleh dengan alasan bisa untuk mengumani atau mendapatkan takbiratulnya imam, boleh ya. Cepet boleh, ada yang mengatakan boleh, tapi ojo melayu. Maksudnya itu apa? Cepet tapi ojo ngawur gitu loh, Pak. Kadang-kadang yang sewu kadang-kadang wong nang masjid kesusu gitu kan. Kayak ngawur akhirnya kan. Kadang mung tabraki, aturane gak dilakoni ya. Kan macam-macam. Disapa wong, Cak Fahmi. Melengos. Puantar nang masjid. Ya nolesi nggih. Lho oleh pahala sampean. Iku sing dimaksud ndak boleh oleh ulama. Lek pancene sapa wong nanti Cak salat mesem oleh pahala. Ya ini. Nah, perhatian rahimakumullah, kemudian masuk dengan kaki kanan fabda ya birizlikal yumna. Maka mulailah dengan kaki kananmu. Ini adab untuk lihurmatil masjid. Lho kadung kiwa gak apa-apa ya hak karepmu wong sunah kok. Mas sampean aja mana sikil situ, sikil loro gak apa-apa sampean. Pecut. Tapi disawang wong iku lha opo kok pencolotan. Ini jadi fabda birjalikal yumna ya. Nah. Menurut acara sekolah ini Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan mengutamakan atau mendafabda dengan yang kanan itu minas sunnah, bagian dari sunnah. Idza dakhaltal masjida antabda'u birjlikal yumna. Jadi itu bagian dari sunnah. Mendahulukan yang kanan, kemudian keluar masjid mendahulukan yang kiri. Bahkan ulama-ulama kita itu dawuh mendahulukan yang kanan tidak hanya untuk masuk masjid, termasuk perbuatan baik lainnya juga disunahkan dimulai dengan yang kanan. Itu namanya perbuatan tayamun. Tayamun, tutup mim. Tayamum lah wudu, ganti wudu. Tayamun. Ya, apa tayamun itu? Mengutamakan sing kanan. Itu sunnah. Mangan tangan kanan. Mlebu masjid sikil kanan. Cewek ya kiwa. Lek barang elek sing disikno kiwa. Mlebu WC, mlebu jeding kiwa. Nah, ini jadi itu minasun sunnah. Doa masuk masjid. Nah, sebelum doa itu ada kesunahan lain, maca ta'awud, maca sholawat. Ini perintah Kanjeng Nabi. Riwayat Imam Ibnu Sunni rahimahullah sing wafat tahun 975 Masehi. Ibnu Sunni ini murid dari Imam An-Nasai, murid Imam At-Tirmidzi, ulama hadis besar abad 900-an Masehi. Dawuh. Kenapa dawuhe? Termasuk riwayat Imam Ahmad Ambal, termasuk Imam Abu Dawud. Sadurunge mlebu masjid itu disunahkan maca bismillah dan sholawat. Apa sholawate? Bismillah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Wes itu aja. Bismillah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Wes baru doa masuk masjid. Allahumma ftahli, ya Allah bukakan untukku abwabu rahmatik, pira-pira lawange rahmatmu. Jadi kita mengapa doa rahmat? Sebab dalam masjid tadi hadisnya pertama tadi oleh rahmati Gusti Allah. Ngoten. Ngurusi masjid insyaallah oleh rahmati Gusti Allah. Ya. Terkait masjid apapun ya itu insyaallah oleh rahmati Gusti Allah. Metu masjid ya ndonga, Allahumma inna nas'aluka abwaaba fadlik. Ya Allah, saya minta kepadamu pintu-pintu keutamaan darimu. Jadi melbu oleh rahmat, metu oleh fadilah. Ngoten. Paham? Nah, ana malaikat jak kuwatir, Pak.
Malaikat jaga masjid ada. Yaktubun, mereka menulis orang-orang yang datang ke masjid. Jangan khawatir, ditulis oleh malaikat. Nah, terakhir, sampai ngepingin enggak didungano, disolawati, didungani mbek malaikat. Hadis sahih semua ini. Contohnya apa? Lek sampeyan misalnya sholat maghrib, contoh nih, kemudian diam di masjid, ya, sampai menunggu sholat berikutnya, ya, dengan catatan dua, tidak batal wudunya, yang kedua gak ngerasani wong. Loh iya syarat iki. Jadi misalnya mari maghrib wiridan, ya nang jero masjid kono wis tengok-tengok ya, ya niat-niat iktikaf. Itu kata Kanjeng Nabi, orang itu akan mendapat sholawat malaikat dan didoakan oleh malaikat. Selama dia duduk di masjid menunggu sholat berikutnya, maka malaikat terus menerus akan berdoa. Apa doanya? Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan sayangilah dia. Terus menerus malaikat ndongakno sampeyan. Makanya wong biyen Pak, aku ngaji biyen eling, lek mari maghrib aja mulih ngaji nang musala sampai isya. Berarti ana dalile cek didongakno malaikat. Malaikat sing berkah. Iku sing barokah. Nah. Yang kedua, lek sampean oleh dungane malaikat ketika terkait masjid, sampean nang shaf pertama. Shaf pertama sampai sholat selesai sampai oleh dungane malaikat podo Allahumma firlahu warhamhu didungakno malaikat. Paham? Ya, yang ketiga nopo? Berdiam di masjid, iktikaf. Contoh ngeten Pak Eman, contoh. Sampeyan misalnya di masjid ya, ono acara nopo? Pengajian, acara apa maneh? Rapat, apa acara namanya? Pokoknya acara sing api-api jero masjid, kan jero masjid ya. Lah di masjid itulah sampeyan mulai dengan tahiyatul masjid 2 rakaat menghormati masjid, kemudian longgo, kemudian berdiam diri, diniati nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Lek cara Jawa, cara Arab gak iso cara Jawa. Ya Allah, aku nek iktikaf nang masjid iki lillahi taala. Siapa berdiam diri di masjid ya, tetap berada di tempat masjid dan dia belum berhadas, maka apa? Malaikat ndongakno Allahumma firlahu warhamhu sampai dia pergi dari berdiam di masjid. Hadis Imam Nasa'i dan Imam Abu Dawud, sanadnya sahih. Paham? Yang keempat, oleh dungane malaikat nopo? Soft kosong sama isi. Nah, itu diisi, itu oleh dungane malaikat. Ini hadis juga riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu an, ya Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Nasa'i, Tirmidzi, Abu Dawud semua meriwayatkan. Banyak ya wong sing didongakno malaikat di luar masjid banyak. Ini terkait dengan masjid. Apa maneh sampean mari maghrib nunggu sholat isya wis oleh donga malaikat ditambah ngaji. Wah, sampean double. Nggih, double sampean. Cuma pesan saya ketika berdiam di masjid ya sampean niati iktikaf. Walaupun sampean duduk di dalam masjid, batasan iktikaf apa? Membaca subhanallah 3 kali. Itu termasuk iktikaf. Eman, nggih. Eman. Paham ya? Ono yang takon? Gak ono. Sembahyang dia kan kalau maghrib kan nggak ada loh. Sembahyang tahiyatul masjid kan harus sholat dulu Pak. Waktu sembahyang itu ditiadakan apa? Ada sholat yang tidak boleh setelah asar. Ada 5 larangan waktu, termasuk setelah asar, ya. Tetapi sebagai ulama Syafi'i itu mengatakan li asbab, li hajat. Ada sebab yang sebelumnya, ada sebab yang mengiringinya. Ada 2. Sebab yang mendahulunya, sebab yang mengiringinya. Contoh, ketika sampean sebelum maghrib
Kemudian sholat tahiyatul masjid, monggo boleh. Ada sebab mengiringi masuk masjid, menghormati masjid, boleh. Tergantung sampean, lek mamang ya ojo dilakoni, lek saya tak lakoni. Sebab ada sebab mengiringi dan sebab mendahului. Contoh sholat qobliyah masjid, mari adzan ya, kemudian sholat 2 rakaat. Mazhab lain mengatakan tidak ada. Tetapi mazhab Syafi'i, jumhur Syafi'i itu boleh sholat sebelum maghrib, itu masuk sholat ghairu muakkad. Sebab Nabi dawuh sahih di antara 2 adzan, bainal adzani sholat, 2 adzan maksudnya di antara adzan dan iqamah ada sholat. Hadis sahih. Lek misale ana wong gak ngakoni salat sebelum maghrib, minimal de salat sunnah biasa. Salatmu mutlak. Boleh. Ya, sebab di antara adzani 2 adzan dan qomat ada salat. Sing gak boleh mari asar, salat sunnah ndak ada itu kan itu. Kecuali sama punya tadi sebab mendahului, sebab mengiringi, ada sebab tertentu boleh dilakukan. Paham? Niki. Ya. Wes jalik. Nah, silakan dilakukan. Enggak apa-apa. Saya kalau maghrib sholat 2 rakaat sebelumnya sama. Di masjid mau ngaji jamaah sholat maghrib sebelum jamaah sholat 2 rakaat. Ditanya orang, bener, tanya orang waktu di masjid, Ustaz, kok sholat tidak ada, sholat sebelum maghrib. Saya katakan mazhab kami itu termasuk sholat sunnah ghairu muakkad qoblal maghrib. Kalau misalnya nggak diakui, maka saya sholat sunnah mutlak. Ya sudah, selesai. Sama mari adzan ngenteni qomat wiridan apa doa? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Ada lagi? Tidur di masjid boleh, Pak? Hah? Tidur di masjid. Tidur masjid tergantung pengurus masjid. Kalau kita tidur di masjid, asal apa? Asal itu kita menjaga kesucian masjid, maka dulu. Saya dulu kalau ke kuburan ziarah dulu tidur di masjid. Dulu, tapi sekarang enggak ya. Dikunci, kadang dikai garis, batas tidur. Itu di luar ya. Boleh. Asal menjaga kesucian masjid. Kuatir sampean turu ngorok-ngorok ilere logur kabeh. Bener iler gak najis, tapi jijiki. Kuatir sampean ngiler, ana wong sujud pas iler sampean, terus maput. Boleh. Nah, kalau sekarang zamannya beda, maka sampean tanya ke pengurus masjid, boleh enggak kita tidur di masjid? Monggo Pak, tapi di sana. Biasanya ngoten. Kalau sering ngoten niku. Badhe nginep, oh mereka mawon pojokan, biasanya ngoten. Di dalam biasanya enggak boleh. Tapi terserah pengurus masjid. Hah? Nah, sudah nggih? Nggih. Mugi-mugi manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami. Enggak naik.